menjadi sumber energi paling besar bagi alam semesta, terutama bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Siklus hidup manusia dan semua makhluk hidup sangat bergantung pada matahari. Contoh sederhananya adalah proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan atau pepohonan yang membutuhkan matahari sebagai sumber utamanya. Dari proses fotosintesis itu, tumbuhan atau pepohonan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan manusia. Itu sebabnya hutan yang terdiri dari ratusan hingga ribuan pohon memiliki manfaat yang sangat banyak bagi makhluk hidup termasuk manusia. Membantu proses pengeringan, menjadi sumber vitamin D alami yang baik untuk tubuh, dan disadari atau tidak, sinar matahari juga mampu merangsang produksi hormon serotonin dan endorfin dalam tubuh yang dapat membuat mood seseorang menjadi lebih baik. Namun di balik segudang manfaatnya, matahari juga memiliki efek buruk. Misalnya bagi kesehatan manusia, sinar matahari bisa menjadi sumber vitamin yang bagus untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang jika dalam kadar panas yang sedang, yakni sekitar pukul 6 hingga 9 pagi. Jika semakin siang dengan suhu yang lebih panas, paparan sinar matahari justru akan berbahaya bagi kulit. Sorotan sinar matahari yang berlangsung terus-menerus juga bisa berakibat buruk terhadap hal lainnya. Di antaranya adalah contoh kasus yang terjadi di Inggris awal Januari lalu. Sebuah mobil mewah meleleh karena diparkir di depan sebuah gedung pencakar langit dengan bentuk yang agak melengkung, yang bertindak sebagai cermin konvergen. Panas matahari yang menyorot kaca gedung 37 lantai ini memantulkan sinarnya ke arah mobil mewah milik pria bernama Martin Lindsay dan menimbulkan beberapa bagian mobil yang meleleh, bahkan kaca depan mobilnya pun sedikit penyok. Kejadian ini telah memicu perdebatan baru pada kelangsungan hidup dari desain gedung pencakar langit di Inggris. Sejumlah pakar berpendapat bahwa dengan suhu yang melonjak hingga 80 derajat Celcius, hal ini juga bisa menyebabkan luka bakar serius pada beberapa orang. Meski tak dapat mengembalikan rupa mobil mewah tersebut, namun perusahaan konstruksi dari gedung bernama Walkie Talkie ini berencana untuk memodifikasi desain bangunan agar tidak menimbulkan bencana lainnya yang lebih parah. Kasus lainnya yang berakibat lebih dahsyat adalah kebakaran hutan. Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki hutan terluas kedua di dunia, sering mengalami peristiwa kebakaran hutan. Efeknya tak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal, tapi juga masyarakat dari berbagai negara lain di dunia. Karena hutan Indonesia yang disebut sebagai paru-paru dunia berkontribusi dalam menghasilkan oksigen di muka bumi. Namun menurut Anda, apakah kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia atau karena terbakar oleh sinar matahari? Jawabannya adalah oleh kedua faktor tersebut. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dari beberapa kasus yang pernah terjadi, 99% kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh faktor ulah manusia. Di antaranya adalah pembukaan lahan baru untuk kepentingan komersil seperti pertanian dan perkebunan, atau faktor ketidaksengajaan yang berakibat fatal seperti membuang puntung rokok sembarangan dan lupa memadamkan api unggun saat berkemah di hutan. Meski demikian, ternyata panas dari sinar matahari yang menyorot terus-menerus selama musim kemarau juga bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Saat musim kemarau, sumber-sumber air menjadi kering termasuk di hutan yang terjadi kehilangan air karena proses evapotranspirasi. Batang, ranting, dan daun yang kering merupakan sumber bahan bakar yang potensial untuk terjadinya kebakaran hutan. Bila ada pemicu seperti terjadinya gesekan antara batang atau ranting pohon akan menimbulkan api, kemudian kebakaran akan menyebar luas dengan cepat. Hal ini menjadi lebih parah jika terjadi pada lahan-lahan gambut seperti beberapa daerah di Indonesia. Seperti kebakaran hutan di Kalimantan yang mempunyai lahan gambut. Gambut merupakan batu bara muda, sumber bahan bakar yang potensial untuk terjadinya kebakaran hutan. Sambaran petir pada hutan yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang panjang juga bisa memicu terjadinya kebakaran hutan yang meluas.
Kemudian aktivitas alam lain yang bisa memicu kebakaran adalah gejala vulkanik, di mana gunung yang aktif mengeluarkan lelehan lahar, serta awan panas yang menyebabkan pepohonan di sekitarnya terbakar. Dan ground fire, yaitu kebakaran di bawah tanah di daerah dengan tipikal tanah gambut. Kebakaran ini dimulai dari dalam, kemudian berpotensi meluas sampai ke permukaan tanah. Pada beberapa contoh kasus tadi, panas matahari yang dibiarkan begitu saja bisa menjadi bencana. Namun di tangan sekelompok orang-orang ini, matahari yang memang merupakan sumber energi paling besar justru dapat dimanfaatkan dengan sangat baik. Beberapa di antaranya adalah seorang pria di Amerika pemilik usaha binatu yang menggunakan tenaga surya untuk mengoperasikan usaha binatunya ini. Lalu di Chili, ada sebuah restoran yang hanya memakai alat masak bertenaga surya untuk membuat semua jenis makanan yang disajikan. Ada juga pesawat bernama Solar Impulse yang bisa terbang tanpa bahan bakar minyak dan menggantinya dengan tenaga surya. Kemudian di Belanda ada jalur sepeda bernama Solar Road yang juga bermanfaat sebagai panel tenaga surya. Sedangkan di Belgia ada kereta api pertama di dunia yang menggunakan tenaga surya. Sementara itu, negara pengguna tenaga surya terbaik di dunia untuk saat ini adalah Jerman. Selain untuk keperluan industri di pabrik-pabrik, penduduk di Jerman pun banyak yang telah memiliki panel-panel penyerap sinar matahari di masing-masing atap rumahnya. Energi matahari yang terserap ini mereka gunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga sehari-hari. Pemirsa, itulah beberapa efek panas matahari yang bisa menjadi baik atau buruk, tergantung bagaimana manusia memanfaatkan sumber energi dari alam yang telah Tuhan berikan untuk kita semua.